Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Duyanti. Saya dari kelas MA 19A6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Yang hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Isu strategik dalam rekrutmen. Yang pertama, proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Alternatif tindakan selain rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang membutuhkan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Jadi, sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen, perlu dipertimbangkan sebagai alternatif tindakan lain sebagai berikut. Alih daya. Menggunakan daya eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Karyawan tidak tetap, karyawan paruh waktu, karyawan sementara atau kontraktor independen. Organisasi pemberi kerja profesional, perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Kerja lembur, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Perusahaan bisa menghindari biaya-biaya rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, sedangkan para karyawan memperoleh peningkatan pendapatan selama periode kerja lembur. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen di sini akan dijelaskan di slide berikutnya. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen adalah tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berada, seperti perguruan-perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan pesaing. Metode-metode rekrutmen adalah cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan, seperti rekrutmen online. Sumber dan metode rekrutmen internal. Di sini ada sumber internal, yaitu ada promosi, transfer, dan penarikan kembali. Dan ada metode internal, di dalamnya ada pengumuman lowongan jabatan dan persediaan bakat. Metode rekrutmen internal. Yang pertama, pengumuman lowongan pekerjaan. Yang kedua, persediaan bakat. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, transfer. Yang kelima, aktivitas pengembangan. Yang keenam, para karyawan yang meninggalkan perusahaan. Metode rekrutmen internal. Di sini ada pengumuman lowongan jabatan. Prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan yang akan adanya lowongan-lowongan jabatan. Yang kedua, pengajuan lamaran jabatan. Prosedur yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi persyaratan untuk melamar kerja pada jabatan yang diumumkan. Yang ketiga, referensi karyawan. Para karyawan secara aktif mengajak teman-teman dan kolega-kolega yang mereka anggap potensial untuk mengajukan lamaran. Tujuan rekrutmen eksternal. Yang pertama, mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula. Yang kedua, mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang saat ini. Yang ketiga, memperoleh karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman ide. Sumber rekrutmen eksternal. Di sini ada sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan, ada akademi dan universitas, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan, pengangguran, wirausahawan. Metode rekrutmen eksternal. Yang pertama, pelamar yang datang, walks-in, dan surat lamaran yang masuk, write-ins. Yang kedua, rekomendasi karyawan. Yang ketiga, iklan. Yang keempat, agen tenaga kerja perusahaan jasa rekrutmen. Yang kelima, lembaga pendidikan. Yang keenam, asosiasi profesional atau organisasi ketenaga kerjaan.
Yang ke-7, open house atau job fair. Yang ke-8, internet. Yang ke-9, manajer dan akuisisi. Yang ke-10, rekrutmen internasional. Metode rekrutmen online. Di sini ada rekrut internet, yang artinya orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet, disebut juga sebagai rekrut maya. Yang kedua, bursa kerja virtual. Metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Yang ketiga, situs web karir perusahaan. Situs kerja yang dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-posisi yang tersedia di perusahaan yang memfasilitasi para pelamar untuk melamar kerja pada jabatan-jabatan tertentu. Yang keempat itu ada web blogs. Yang kelima ada situs web ketenaga kerjaan umum. Hambatan dan tantangan rekrutmen. Rencana strategik dan sumber daya manusia. Kebiasaan perekrut. Kondisi lingkungan. Persyaratan kerja. Biaya. Insentif. Kebijakan organisasi. Terima kasih.